Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 5 yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia masa reformasi. Pada masa reformasi, sistem politik Indonesia berubah menjadi lebih demokratis. Rakyat bebas menyampaikan pendapat dan pemilu dilakukan secara terbuka. Dalam bidang ekonomi, pemerintah mulai menata kembali sistem keuangan dan memberi ruang lebih besar pada pasar. Tujuannya agar negara lebih adil dan transparan. Yang pertama, masa akhir Orde Baru. Reformasi dimulai ketika Presiden Soeharto mundur pada tahun 1998. Sejak saat itu, Indonesia mulai membangun sistem politik dan ekonomi yang lebih demokratis. Perubahan ini menjadi awal era reformasi. Peristiwa yang terjadi pada masa akhir Orde Baru yaitu krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Indonesia mengalami krisis besar yang menyebabkan harga naik dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Politik tidak stabil dan hukum tidak berjalan baik. Rakyat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Tuntutan yang kedua, tuntutan dan agenda reformasi. Masyarakat menuntut pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan pembatasan kekuasaan presiden. Mereka juga menuntut demokrasi dan pemilu yang jujur. Tuntutan ini menjadi dasar gerakan reformasi. Yang ketiga, perkembangan politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, Indonesia mulai menerapkan pemilu langsung dan otonomi daerah. Lembaga negara menjadi lebih kuat dan terbuka. Dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha memulihkan kondisi setelah krisis dengan memperbaiki perbankan dan menarik investasi. Selanjutnya, perkembangan ekonomi yang pertama yaitu B.J. Habibie. Ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi seperti penanggulangan krisis ekonomi dengan mengendalikan nilai rupiah dan berhasil menaikkan nilai tukar, namun pada akhir kepemimpinannya kembali melemah. Yang kedua, Gus Dur. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan kembali merosot. Yang ketiga, Megawati. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil, namun pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah. Yang keempat, SBY mengalami perkembangan yang cukup baik serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang 2008 hingga 2009. Sekian materi bab 5 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.